Saya akan menceritakan teori masuknya Islam ke Nusantara. Teori pertama itu adalah teori Gujarat. Teori Gujarat menerangkan agama Islam masuk ke Indonesia atau Nusantara pada abad ke-13 melalui pedagang Muslim India. Teori ini berdasarkan Pich Nampel asal Universitas Leiden. Dia mengatakan asal muasal Islam adalah Gujarat dan Malabar. Teori yang kedua itu adalah teori Mekah. Teori Mekah pertama kali diutarakan Hamka dalam perhelatan Dies Natalis Petain ke-8 di Yogyakarta. Dia mengungkapkan koreksi sebagai teori Gujarat. Teori Hamka menjelaskan Arab Saudi memiliki peran besar atas masuknya Islam ke Indonesia. Teori ketiga adalah teori Persia. Teori Persia dikemukakan oleh Haizen Dajagnindrat. Dikatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara dari Persia dan singgah di Gujarat pada abad ke-13. Hal ini dapat diperlihatkan dari kebudayaan Indonesia yang punya persamaan dengan Persia. Saya akan menceritakan penyebaran masuknya Islam ke Jawa, Sumatera, dan Kalimantan Barat. Sesuai dengan peta penyebaran Islam di Indonesia, daerah seperti pesisir utara Jawa, pantai timur Sumatera, dan Kalimantan bagian barat mulai menerima pengaruh Islam sejak abad ke-14 bersama dengan pudarnya kekuasaan Majapahit yang berkuasa di Nusantara pada masa itu. Di Jawa ada beberapa kota yang menjadi pusat pengembangan Islam, yakni Gresik, Tuban, Surabaya, Jepara, Demak. Sekian, terima kasih. Penyebaran dari Jawa ke Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Maluku. Pengaruh Islam di pesisir utara Jawa mengalami kemajuan yang signifikan di sekitar abad ke-15. Hal ini didukung oleh runtuhnya Majapahit dan berdirinya Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa dan menjadi pusat penyebaran agama Islam pada masa itu. Banyak orang dari Maluku, Ternate Tidore, Sulawesi, Makassar, dan Goa, serta Kalimantan Selatan, Banjar yang mulai tertarik dengan ajaran Islam dan menimba ilmu di pesantren di Demak. Pasca menyelesaikan pendidikannya, orang-orang tersebut lantas kembali ke daerah masing-masing untuk mengajarkan pemahaman Islam melalui dakwah-dakwah yang pasif. Penyebaran ke pesisir barat Sumatera. Sering jatuhnya Malaka ke tanah Portugal pada tahun 1511. Para pedagang yang awalnya selalu singgah di Malaka menuju Jawa lewat jalur pantai timur Sumatera, lantas mengalihkan jalur pelayaran lewat jalur pantai barat Sumatera. Penyebaran Selat Sunda sebagai akhir sampai di pesisir utara Jawa. Pada masa itu, kota Padang dan Bengkulu lantai mulai menerima pengaruh Islam, utamanya dari pedagang Muslim Persia. Saya akan menjelaskan tentang Islam, syiar Islam di abad ke-16. Pada abad ke-16, di Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan berdiri kerajaan bercorak Islam seperti Kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan Ternate Tidore menyebarkan Islam ke wilayah Maluku, Papua, dan Sulawesi Utara, Kesultanan Gorontalo, dan Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar dan Gorontalo menyebarkan Islam ke wilayah Nusa Tenggara dan Kalimantan Timur. Kesultanan Banjar menyebarkan Islam ke pedalaman Kalimantan. Terima kasih. Islam masuk ke Aceh Utara dan Malaka. Masuk ke pesisir utara dari wilayah Samudra Pasai sejak abad ke-7 Masehi. Pengaruhnya dirasakan cukup besar setelah tahun 1285, setelah Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan. Samudra Pasai menjadi sebuah kerajaan bercorak Islam yang cukup besar
Pelabuhan Malaka memperoleh pengaruh Islam setelah dikunjungi pedagang Muslim.